Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mereview sebuah artikel yang berjudul The Effect of Company Size, Industrial Type, Profitability, and Leverage to Sustainability Report Disclosure. Case study on companies registered on Sustainability Reporting Award, SRI period 2014 to 2016. Hasil karya dari Wanti Karlina, Sri Mulyati, dan Trisandi Eka Putri. Dan untuk kelompok 2 ini beranggotakan dengan saya sendiri, Helen Nulansari, lalu ada Elpa Suciningsih, dan Resti Afriliani. Pertama akan kita bahas adalah tentang fenomena. Fenomena yang dijelaskan dalam artikel ini adalah masih rendahnya jumlah perusahaan di Indonesia yang belum menyajikan laporan keberlanjutan atau sustainability report, seperti pemaparan dalam artikel sebagai berikut. Jumlah perusahaan yang membuat Sustainability Report dan mengikuti Sustainability Reporting Award dari tahun ke tahun cenderung bertambah. Namun, yang menjadi perhatian jumlah tersebut masih sedikit dibandingkan perusahaan yang tidak membuat Sustainability Report. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hampir 9% perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia atau BEI telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Penerbitan laporan keberlanjutan yang ada di Indonesia saat ini hampir sebagian besar berdasarkan standar pengungkapan yang ada dalam Global Reporting Index atau GRI. Menurut Dealing 2010, tidak setiap perusahaan mau melakukan pengungkapan, jadi implementasi pengungkapan sustainability report ini tergantung kepada karakteristik perusahaan itu sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun kesadaran perusahaan akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan sosial dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas pada bab 5 pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan, serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Negeri BUMN Nomor 4 Tahun 2007. Dengan adanya peraturan tersebut, jelas bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bersifat wajib. Namun, pemerintah tidak mengeluarkan format baku dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga luasnya pengungkapan masih bersifat sukarela. Menurut kami, dalam penelitian ini kurang memperhatikan konteks terkini. Jurnal yang dijadikan referensi pada periode penelitian ini masih memakai data lama, sementara tahun pembuatannya adalah tahun 2019. Periode yang diamati dalam penelitian ini hanya selama 3 tahun, yaitu tahun 2014 sampai 2016. Jurnal yang dijadikan referensi tentunya jangan sampai terlalu jadul. Paling tidak, 3 tahun terakhir merupakan batas waktu yang baik untuk penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai referensi. Peneliti juga kurang dalam mengelola jumlah data perusahaan, yang mana seluruh perusahaan di Indonesia yang mengikuti Sustainability Reporting Award atau SRI dari tahun 2014 sampai 2016 berjumlah 70 perusahaan, sumber www.NSCRE. Sementara, peneliti memaparkan 68 perusahaan yang telah mengikuti Sustainability Reporting Award pada tahun 2016. Di mana hanya 20 perusahaan yang memenuhi kriterianya peneliti, yaitu diantaranya 6 perusahaan manufaktur, 6 perusahaan jasa, dan 8 perusahaan pertanian dan pertambangan. Peneliti juga tidak mencantumkan nama-nama dari perusahaan tersebut. Result gap dalam penelitian ini adalah hasil yang berbeda-beda dari penelitian terdahulu dengan pemaparan sebagai berikut. Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan difokuskan berdasarkan ukuran perusahaan dan tipe industri. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Sedangkan tipe industri adalah jenis atau bidang operasi suatu perusahaan yang dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu high profile dan low profile. Beberapa penelitian meneliti hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sustainability report. Widianto 2011, Aulia dan Sam 2013, dan Ahmad 2014 melakukan penelitian mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sustainability report. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sustainability report. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dengan hasil Dealing 2009, Sari 2013, Nesil 2014, dan Ningsih 2015, di mana hasil penelitian mengatakan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sustainability report. Alasan yang mendasari tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset perusahaan, karena sampel yang digunakan di dalam penelitian adalah perusahaan yang mengikuti Indonesia Sustainability Report Award atau ISRI.
Menurut kami, inkonsistensi dalam penelitian ini kurang pemaparannya, karena hanya satu variabel yang dijelaskan yaitu tentang kesenjangan pengaruh ukuran perusahaan, namun tidak dijelaskan tentang kesenjangan pengaruh tipe industri, yang menjadi acuan peneliti sehingga relevansi artikel utama dengan penelitian kurang eksplisit. Beberapa penelitian dari Dailing 2010, Aulia dan Sam 2013, Ahmad 2014 melakukan penelitian mengenai hubungan antara tipe industri dengan pengungkapan sustainability report. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara keduanya, atau penelitian tersebut mendukung adanya pengaruh antara tipe industri dengan pengungkapan sustainability report. Sehingga research gap pada penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu, karena peneliti kurang menambahkan alasan tentang variabel tipe industri, atau mencantumkan artikel yang memiliki kesenjangan tentang tipe industri. Di sisi lain, kami mendapatkan artikel tentang kesenjangan tipe industri yang bisa ditambahkan untuk peneliti. Dari penelitian Sri Wiwik Anggiani, Herianto 2016 yang berjudul Determinan Pengungkapan Sustainability Report pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016. Hasil penelitian Anggiani dan Yanto 2016 tersebut menemukan bahwa tipe industri dan leverage berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sustainability report, sehingga kami menyarankan agar peneliti untuk lebih observation lagi terhadap artikel dan data yang akan diteliti. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kebaruan penelitian ini, atau perbedaan dengan artikel-artikel utama yang menjadi acuannya. Penelitian ini menggunakan laporan keberlanjutan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh pengungkapan sustainability report dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, leverage, yang dalam penelitian sebelumnya ada 2 rasio yang menunjukkan hasil yang belum konsisten. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang mengikuti Sustainability Reporting Award atau SRI. Jenis penelitian tergolong penelitian kasual dengan jenis data sekunder. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tipe industri, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report, sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Kritik dari kami. Menurut kami, penelitian ini cukup baik dan variabel-variabel yang diteliti cukup lengkap. Namun, hasil dari output koefisien determinasinya yang dihitung menggunakan SPSS dengan hasil rendah, yaitu nilai adjust R-square yaitu sebesar 0,234. Nilai R-square yang rendah menunjukkan bahwa masih ada variabel lain yang penting yang tidak dimasukkan ke dalam model. Menurut kami, alasan nilai adjust R-square yang rendah bisa jadi karena peneliti kurang menambahkan sampel, yang dimana perusahaan di Indonesia yang mengikuti Sustainability Report Award atau SRI dari tahun 2014 sampai 2016 berjumlah 70 perusahaan, namun peneliti hanya menemukan 68 perusahaan. Saran dari kami, peneliti sebaiknya menambahkan variabel dan sampel lain di luar penelitian seperti Good Corporate Governance, periode penelitian yang terbaru, data yang terbaru, serta sampel penelitian tidak terbatas pada perusahaan yang mengikuti SRI. Yang keempat, kita akan membahas tentang grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori stakeholder dan teori legitimasi yang menurut Gojali dan Sariri 2007. Dalam teori stakeholder, perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya, atau pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Teori stakeholder adalah teori yang menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan pihak lain selain perusahaan itu sendiri. Melalui profitabilitas perusahaan bertanggung jawab kepada stakeholdernya atau pemegang saham. Sedangkan melalui leverage, perusahaan bertanggung jawab kepada stakeholdernya atau kreditor. Melalui pengungkapan sustainability report diharapkan dapat memenuhi keinginan dari semua stakeholder sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan stakeholdernya. Sehingga perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya atau sustainability. Selain itu, pengungkapan sustainability report memperlihatkan aktivitas ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholdernya. Untuk teori legitimasi, organisasi dapat dilihat sebagai suatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan suatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dengan pengungkapan sustainability report menjadi bukti perusahaan bahwa organisasi dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat sehingga mendapatkan nilai yang positif bagi masyarakat.
Kritik dari kami. Menurut kami, green teori untuk penelitian ini sudah sesuai, karena teori stakeholder dimotivasi oleh pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan teori legitimasi menggunakan motivasi untuk mendapatkan pengesahan atau penerimaan dari masyarakat. Namun, peneliti salah mencantumkan nama peneliti terdahulu di mana pada teori legitimasi itu adalah menurut O'Donovan 2000 yang berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat, bukan menurut Ghazali dan Shariri 2007. 5. Apakah hipotesis penelitiannya? Jika belum ada atau belum lengkap, susunlah hipotesisnya secara detail sehingga dapat dilakukan uji T. Berikut ini hipotesis yang dikemukakan peneliti yaitu H1 ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. H2 perusahaan dengan tipe high profile akan lebih baik dalam pengungkapan sustainability report dibandingkan dengan perusahaan low profile. H3 profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. H4 leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. H5 ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Kritiknya, menurut kami, peneliti perlu memperbaiki hipotesis yang disusun. Hipotesis harusnya dibentuk seperti berikut ini. H1-nya terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. H2-nya terdapat pengaruh antara perusahaan dengan tipe high profile akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan low profile terhadap pengungkapan sustainability report. H3-nya terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap pengungkapan sustainability report. H4-nya tidak terdapat pengaruh antara leverage terhadap pengungkapan sustainability report. Kelima, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, dan leverage-nya berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Keenam, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Susunlah satu rancangan penelitiannya, kedua definisi operasional masing-masing variabel penelitiannya, ketiga pengukuran masing-masing variabel penelitiannya, keempat teknik penarikan sampel, unit analisis, dan jenis data, kelima uji kelayakan model dan metode analisis data untuk uji hipotesis. Yang pertama, jenis penelitiannya tergolong penelitian kausal dengan jenis data sekunder. Tekniknya sampling menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah seluruh perusahaan yang tercantum dalam Sustainability Reporting Award atau SRA periode 2014-2016. Dengan sampel yang digunakan adalah beberapa perusahaan yang tercantum dalam Sustainability Reporting Award periode 2014 dan 2016, di mana hasil peneliti, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Kedua, variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan sustainability report, sedangkan variabel independen adalah ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, dan leverage. Laporan berkelanjutan sustainability report merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga melalui sustainability report memungkinkan perusahaan dapat bertumbuh secara berkesinambungan. Untuk yang ketiga, variabel sini ada yang pertama pengungkapan sustainability report. Pengertiannya sini adalah praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab kepada stakeholder internal maupun eksternal mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikatornya di sini terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan sosial. Skalanya ini rasio. Untuk yang variabel kedua adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari total aset, tingkat penjualan maupun nilai pasar saham. Untuk indikatornya ini masuknya logaritma total aset. Skalanya dia rasio. Untuk yang variabel ketiga adalah tipe industri. Tipe ini adalah tipe bisnis yang dijalankan perusahaan menurut sektor bisnis. Dia untuk indikatornya masuknya itu adalah high profile dan low profile. Untuk skalanya dia dummy. Untuk yang keempat ini adalah profitabilitas. Nah, profitabilitas di sini merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham yang ditentukan. Untuk indikatornya sendiri adalah ROA sama dengan LBSP atau dibagi total aset. Di sini untuk skalanya adalah rasio. Untuk yang terakhir adalah leverage. Leverage mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Di sini indikatornya adalah DER sama dengan total liabilities atau total. Skalanya dia rasio. Untuk jenis penarikan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif sebagai alat yang digunakan untuk menggambarkan setiap variabel. Selain itu, penelitian ini menggunakan data panel, namun karena data yang dihasilkan sedikit sehingga saat diuji menggunakan program EViews tidak memenuhi uji model. Oleh karena itu, alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel dan program SPSS.
Untuk unit analisisnya adalah tidak ditemukan peneliti. Untuk jenis datanya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel dibagi menjadi dua, yaitu data panel data seimbang atau balance panel, dan data panel tidak seimbang atau unbalanced panel. Balance panel adalah setiap unit process section mempunyai data time series yang sama, sedangkan panel data tak seimbang atau unbalanced panel jika jumlah observasi time seriesnya dari unit cross section tidak sama. Untuk uji kelayakan model dan metode analisis datanya adalah uji kelayakan model penelitian ini menggunakan random effect model. Metode penelitian analisis data. Penelitian ini menggunakan data panel seimbang dan data panel tak seimbang. Kritik dari kami, peneliti belum mengemukakan jenis penelitian secara eksplisit. Jika dilihat dari data yang digunakan, maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Operasional variabel belum dipaparkan dengan jelas. Seharusnya setiap variabel diberikan definisinya masing-masing dengan mencantumkan sumber referensinya yang relevan. Penelitian belum menyebutkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Namun, jika dilihat dari paparan, penelitian ini menggunakan metode proportive sampling karena terdapat beberapa hal yang menjadi kriteria dalam pengambilan sampel. Unit analisis belum dipaparkan dalam penelitian ini. Menurut kami, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan. Ketujuh, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan juga jelaskan hipotesis yang terbukti didukung oleh data dan pembahasannya. Dari kriteria pengambilan sampel, penentuan periode penelitian SRA tahun 2014-2015 dipilih karena Global Reporting inisiatifnya versi keempat atau GRIG 4 efektif berlaku sejak tahun 2013. Dari 20 perusahaan tersebut membentuk data time series dengan 3 observasi dan data cross-sectionnya sebanyak 20 perusahaan, sehingga data panel yang dimiliki sebanyak 60 atau 20 kali 3 observasi. Dari 20 perusahaan terdapat 6 perusahaan manufaktur, 6 perusahaan jasa, dan 8 perusahaan pertanian dan pertambangan. Sebelum melakukan uji hipotesis, penelitian ini telah melakukan uji asumsi klasik. Diketahui bahwa variabel dalam penelitian ini tidak saling berkolerasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai toleransinya seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10, yaitu variabel ukuran perusahaan sebesar 0,533, variabel tipe industri sebesar 0,712, variabel profitabilitasnya sebesar 0,552, dan variabel leverage-nya sebesar 0,521. Bersama nilai toleransi seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10, yaitu variabel ukuran perusahaan sebesar 1,877, variabel tipe industri 1,404, variabel profitabilitasnya sebesar 1,533, dan variabel leverage-nya sebesar 1,919. Berdasarkan nilai toleransi dan VIF tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoineritas dalam penelitian ini. Lalu hasil pengujian heteroskedastisitasnya ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan dan ke pengamatan yang lain. Data yang baik adalah data yang homoskedastisitasnya, yaitu data yang varians dan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya yang tetap. Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa titik tersebar dan titik membentuk pola tertentu, maka dipastikan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedasitas, dengan kata lain data homoskedasitas. Nilai Durbin Watson didapat sebesar 2.2323, jumlah sampel n sama dengan 60, dan jumlah variabel independennya 4 atau K sama dengan 4, dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansinya 5%, maka di tabel Durbin Watson-nya didapat nilai DU-nya sebesar 1.72335 dan nilai sebesar 1.44427, sedangkan nilai 4 minus DU-nya sama dengan 2.2722265 dan DL-4-nya 2.55573. Hasil uji regresinya diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Untuk keterangan sini adalah YIT adalah pengungkapan stability report, X1 IT-nya ukuran perusahaan, X2 IT-nya tipe industri, X3 IT-nya profitabilitas, X4 IT-nya adalah leverage, dan E-nya adalah error. Berdasarkan regresi linear di atas dapat diinterpretasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut. Yang pertama adalah konstanta sebesar 0.307 menyatakan bahwa jika variabel bebasnya yaitu ukuran perusahaan X1, tipe perusahaan X2, profitabilitasnya X3, dan leverage-nya X4 konstan atau sama dengan 0, maka pengungkapan stability report-nya bertambah sebesar 0.307. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar 0.017, artinya setiap penambahan satu satuan, maka pengungkapan stability report akan naik sebesar 0.017 dengan asumsi tipe industri X2, profitabilitas X3, dan leverage-nya X4
konstan. Untuk yang ketiga, nilai koefisien resinyo variable tipe industri adalah sebesar 0.209, artinya setiap penambahan satu satuan tipe industri, maka pengungkapan stability reportnya naik sebesar 0.209 dengan asumsi ukuran perusahaan X1, profitability X3, dan leverage-nya X4 konstan. Keempat, nilai koefisien regresi variabel profitabilitas adalah sebesar minus 1.096, artinya setiap penambahan satu satuan profitabilitas akan pengungkapan sustainability report akan turun sebesar minus 1,069 dengan asumsi ukuran perusahaan X1, tipe industri X2, dan leverage-nya S4 konstan. Untuk yang kelima, nilai koefisien regresinya variabel leverage-nya adalah minus 0.035, artinya 2016 Journal of Accounting for Sustainability Associates atau JAS 45 setiap penambahan satu satuan leverage, maka pengungkapan stability report akan turun sebesar minus 0.035 dengan asumsi ukuran perubahan X1, terus tipe industrinya X2 dan profitabilitasnya X3 konstan. Uji signifikan parsial, maka penarikan hipotesis secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pertama, satu variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report yang ditunjukkan dengan nilai SIC-nya 0,811 lebih besar daripada 5% atau 0,811 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H1 ditolak. Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset perusahaan belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Yang kedua, hipotesis kedua adalah dua variabel tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan stability report yang ditunjukkan dengan nilai SIC-nya 0,009 lebih kecil daripada 1% atau 0,09 lebih kecil 0,01. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H2 diterima variabel tipe industri yang dapat diproyeksikan dengan high profile dan low profile variabel demi mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap pengungkapan stability report. Untuk yang ketiga adalah hipotesis yang ketiga itu H3 variabel probabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan stability report yang ditunjukkan dengan nilai SIC-nya 0,089 lebih besar daripada 10% atau 0,089 lebih besar dari 0,10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H3 diterima. Variabel probabilitas yang diproksikan dengan return on asset mampu membuktikan bahwa adanya pengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Untuk yang keempat sendiri adalah H4-nya itu variabel leverage memiliki pengaruh terhadap pengungkapan stability report yang ditunjukkan dengan nilai SIC-nya 0,036 lebih kecil daripada 5% atau 0,036 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H4 diterima. Variabel leverage yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap pengungkapan stability report. Kritiknya, menurut kami, dalam penelitian ini sudah memaparkan hasil analisis yang lengkap dan baik, meskipun nilai output koefisien determinasinya yang dihitung menggunakan SPSS dengan hasil rendah, yaitu nilai adjust R-square yang menunjukkan bahwa masih ada variabel lain yang penting namun tidak dimasukkan ke dalam model. Saran kami, peneliti untuk lebih teliti lagi dalam mengolah data. 8. Apakah kesimpulan dari penelitian ini? Kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil pengujian, maka diperoleh kesimpulan bahwa ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan logaritma natural total aset tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Sedangkan tipe industri, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Kritiknya, menurut kami, pada awal bagian kesimpulan, seharusnya peneliti menginformasikan kembali tentang highlight penelitian, atau tentang fenomena, metode, dan hasil. Proses keputusan akhir dalam metode penelitian harus dilakukan dengan langkah deduktif serta induktif. Dalam pembuatan kesimpulan, diperlukan kajian yang mendalam terhadap masalah dan solusi yang dibahas peneliti, seperti hubungan dengan benar atau tidaknya hipotesis, harus dibuat dengan kalimat yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. 9. Apakah keterbatasan dalam penelitian ini? Peneliti tidak mengemukakan adanya keterbatasan dalam penelitiannya. Kritiknya, menurut kami, keterbatasan dalam penelitian ini adalah 1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang berjumlah kecil, yaitu 20 perusahaan yang mengikuti SRI selama periode 2014 hingga 2016 secara berturut-turut. Hal ini dikarenakan masih sangat sedikit perusahaan yang mengungkapkan sustainability report. 2. Data yang mengikuti SRI kurang lengkap. 3. Jangka waktu pengamatan kurang panjang, yaitu 3 tahun saja. 4. Adanya keterbatasan variabel bebas yang pada studi ini hanya menggunakan ukuran perusahaan tipe industri, profitabilitas, dan leverage. 10. Saran. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut. 1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain di luar penelitian seperti good corporate governance dan periode penelitian sekaligus sampel penelitian tidak terbatas pada perusahaan yang mengikuti Sustainability Reporting Awards.
2. Pemerintah hendaknya menetapkan regulasi yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai praktik dan pengungkapan sustainability report agar perusahaan yang membuat sustainability report semakin bertambah. 3. Bagi perusahaan yang sudah membuat sustainability report, disarankan agar selalu mengikuti Indonesia Sustainability Reporting Award agar dapat meningkatkan image perusahaan di mata investor, masyarakat, dan pemerintah. 4. Bagi calon investor, hendaknya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, salah satunya perusahaan yang membuat sustainability report. Kritik. Saran dari kami, peneliti dapat menambah dan memperluas ruang lingkup populasi penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan dari negara lain selain negara Indonesia. Lalu, peneliti dapat menambah dan memperluas periode penelitian menjadi lebih dari 3 periode. Dan peneliti dapat memanfaatkan pengukuran yang berbeda dan memperbanyak variabel penelitian yang belum dipakai pada penelitian ini.